Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Minan LK Service Kulkas Kandangan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan kipas angin pada kulkas. Ini saya kasih contoh adalah kipas angin. Jadi apabila kita ingin menggunakan kipas angin untuk mendinginkan kulkas, maksudnya dengan cara seperti ini kita kipas kompresornya. Ini adalah salah besar. Kenapa dikatakan kipas angin untuk mengipas kompresor dikatakan oleh perusahaan salah besar? Sekarang kita pahami dulu proses kompresor. Ini adalah pipa suction. Keluaran dari evaporator. Di sini refrigerant akan mengalir dihisap untuk dikompresikan lagi ke kondensor. Pertama adalah yang kita bahas, refrigerant yang keluar dari evaporator berwujud cair. Otomatis kompresor terbebani. Jadi apabila kompresor dingin, secara otomatis dia akan bekerja lebih maksimal untuk mengompresikan refrigerant ke kondensor. Jadi ini harus tetap panas. Misalnya tidak usah pakai kipas. Refrigerant yang berwujud cair tadi kena panas, nanti akan dia membantu proses perubahan wujud dari cair ini, mengurangi supaya dia agak sedikit hangat, kemudian refrigerant yang berwujud cair berubah menjadi sedikit gas, sehingga memudahkan untuk kompresor menghisap refrigerant. Dia lebih mudah menghisap refrigerant berwujud cair berwujud gas daripada yang berwujud cair. Jadi dengan kompresor panas, cair yang dari evaporator, refrigerant yang cair dari evaporator, dia akan dibantu dengan panas kompresor, sehingga bentuk refrigerant yang berwujud cair terbantu dengan adanya panas ini, sehingga memudahkan untuk kompresor menghisap gas, kemudian mengompresikan ke kondensor. Ke kondensor di sini. Sekarang kenapa kondensor yang diberi kipas? Alasannya adalah karena kondensor adalah untuk proses kondensasi atau proses pendinginan. Dalam sistem kulkas adalah untuk proses pendinginan refrigerant. Refrigerant yang dipompakan dari kompresor berwujud gas bertekanan tinggi, bersuhu tinggi. Setelah melewati kondensor, dia akan didinginkan untuk proses pendinginan refrigerant yang bertekanan tinggi, berwujud gas, bersuhu tinggi, akan dikurangi suhunya, tekanannya juga dikurangi, kemudian tekanannya juga dikurangi. Setelah itu masuk ke bagian pipa kapiler. Fungsi dari pipa kapiler adalah untuk merubah refrigerant yang dipompakan oleh kompresor ke kondensor untuk berwujud cair, bertekanan rendah, bersuhu rendah. Namun sebelumnya dia ada proses filterisasi ya, untuk menyaring-nyaring kotoran yang terbawa dari pipa kondensor yang mungkin udah keropos bagian dalam maksudnya ya. Kemudian difilter di sini. Setelah itu dia melewati kapiler. Jadi fungsi kapiler di sini adalah untuk merubah refrigerant yang dari kondensor berwujud gas bertekanan tinggi, bersuhu tinggi, dirubah dengan kapiler. Lalu refrigerant bersifat cair, bertekanan rendah, bersuhu rendah. Kemudian disalurkan ke bagian evaporator.
Nah, setelah melewati evaporator, refrigeran yang berwujud cair bertekanan rendah bersuhu rendah akan dimanfaatkan untuk mendinginkan makanan. Jadi sudah sampai di sini adalah proses final refrigeran dalam hasil akhir. Setelah diproses melalui beberapa tahap, mulai dari kompresi dari kompresor, kemudian diberi tekanan dipompakan ke kondensor untuk proses pendinginan, proses kondensasi, kemudian dirubah lagi ke kapiler. Setelah itu dimanfaatkan penggunaannya dari hasil proses tadi untuk dimanfaatkan menjadi kulkas atau juga AC. Karena cara kerjanya AC dengan kulkas ya sama saja, hanya perbedaan untuk AC kan di kamar, kalau yang ini di kotak. Jadi sebenarnya sama, prinsipnya sama. Jadi itulah teman-teman, semoga paham dengan penjelasan saya seperti apa penggunaan kipas untuk di kulkas. Sekian, semoga bermanfaat. Salam surprise kulkas kandangan.